Cengkids. Halo. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Yuk, semua adik-adik yang ada di rumah sikap berdoa. Nanti Kakak Desi akan pimpin kita dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi. Semangat. Pagi. Ya, sekarang adik-adik yang ada di rumah Kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan I've got the joy. Yuk bangkit berdiri. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay. Udah pada semangat kan memuji nama Tuhan? Sekarang kita mau angkat pujian Senin, Selasa, Engkau Tetap Raja. Kita percaya setiap hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita selalu memuji Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian ini. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay.
percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja ya. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu ini ada teman-teman atau kakak sekolah minggu kita yang berulang tahun. Yeay! Mau tahu siapa dia? Nah, yang pertama ada Kakak Grace dan yang kedua ada Kakak Theo. Mereka sama-sama nih di tanggal 27 April 2021. Sekarang kita mau ucapin selamat ulang tahun ya buat Kakak Grace dan Kakak Theo. Selamat ulang tahun Kakak Grace dan Kakak Theo. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau tetap angkat pujian nih. Kita mau angkat pujian Bapak Abraham. Yuk, kita angkat pujian ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya
mendengarkan satu pujian dari yang diciptakan oleh guru sekolah minggu kita, yaitu Ibu Dewi. Kita mau saksikan sekarang. Keren banget kan lagunya? Sekarang kita mau angkat pujian itu sama-sama, yuk adik-adik berdiri semuanya ya, supaya lebih hafal lagi lagunya. Yuk kita angkat pujian ini. Hai cengki ceria, ayo berani tampil beda, seperti Sadrak Mesak Abednego hanya menyembah kepada Tuhan. Katakan hai cengki ceria, hai cengki ceria, ayo berani tampil beda.
sekali lagi katakan, hai cengkit ceria, ayo berani tampil beda, seperti Sadrak Mesak Abednego hanya menyembah kepada Tuhan. Katakan, hai cengkit ceria, hai cengkit ceria, ayo berani tampil beda, seperti Sadrak Mesak Abednego hanya menyembah kepada Tuhan. Walau masuk dapur api, tetap percaya kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi tetap taat. Dia Tuhan yang hidup, kuasanya besar dan ajaib, dan Tuhan Allah yang sama tak berubah, dulu sekarang selamanya. Walau masuk dapur api, walau masuk dapur api, tetap percaya kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi tetap taat. Dia Tuhan yang hidup, kuasanya besar dan ajaib, Dia Tuhan Allah yang sama tak berubah, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya. Yeay. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Gemari. Daniel diselamatkan dari gua singa. Setelah kekuasaan Babel direbut oleh Media dan Persia, maka Raja Darius menerima pemerintahan atas wilayah itu. Daniel diangkat menjadi satu dari 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil raja. Daniel melebihi pejabat tinggi yang lain karena ia memiliki roh yang luar biasa, sehingga raja bermaksud meninggikan lagi kedudukan Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Tetapi pejabat yang lain tidak suka dan ingin menjatuhkan Daniel. Awalnya mereka mencari kesalahan Daniel dalam hal pekerjaannya di pemerintahan, tetapi mereka tidak berhasil mendapati kesalahan apapun pada Daniel. Karena itu, mereka memutuskan untuk mendakwa Daniel berkaitan dengan ibadah Daniel kepada Allah. Mereka mempengaruhi raja untuk membuat aturan, melarang siapapun menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia manapun selain kepada raja dalam waktu 30 hari. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dimasukkan ke gua singa. Raja pun menurutinya dan membuat surat perintah dan larangan yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah mendengar tentang surat perintah yang dibuat itu, Daniel tetap tidak terpengaruh dan berdoa kepada Allah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Maka Daniel diadukan kepada raja. Raja merasa sangat sedih dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel, tetapi tidak berhasil. Sebab menurut undang-undang, perintah dan larangan yang dibuat raja tidak dapat diubah. Raja pun terpaksa memerintahkan agar Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja berkata, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Keesokan paginya, raja buru-buru pergi ke gua singa untuk memeriksa keadaan Daniel. Ternyata Daniel masih hidup dan menjawab dari dalam gua bahwa Allah telah mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa itu, karena Daniel tidak bersalah terhadap Allah dan juga terhadap raja. Raja sangat bersukacita dan mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa. Tidak ada luka apa-apa pada tubuh Daniel.
Lalu raja memerintahkan orang-orang yang menjebak Daniel dan seluruh keluarganya agar dimasukkan ke dalam gua singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa langsung menerkam mereka semua. Akhirnya, raja memberi titah agar seluruh negeri itu takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Daniel juga diberi kedudukan yang tinggi oleh raja. Penglihatan Daniel tentang akhir zaman. Daniel adalah seseorang yang dikaruniai Tuhan untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa depan yang jauh melalui berbagai macam penglihatan. Daniel menubuatkan akan bangkitnya kekuasaan-kekuasaan di dunia yang menentang Allah. Tetapi pada akhir zaman, kekuasaan di dunia akan berakhir dan Tuhan Allah yang akan memerintah selama-lamanya. Orang-orang yang namanya ditulis dalam kitab kebenaran akan menerima keselamatan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan persembahan kita juga, dan kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah memberikan pujian kami, sudah memberikan penyembahan kami, bahkan kami sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan yang menolong setiap pengurus supaya dapat mengelola persembahan yang sudah kami berikan dengan baik. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap orang tua kami yang memberikan persembahan kepada kami. Kiranya Tuhan yang menolong orang tua kami, Tuhan tambah-tambahkan rezekinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk kakak sekolah minggu kami, Kak Grace dan juga Kakak Theo yang Engkau sudah tambahkan usia mereka 1 tahun. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menjagai mereka dari pergaulan mereka. Engkau juga Tuhan yang melindungi mereka, bahkan Engkau Tuhan yang memberikan kepintaran untuk setiap mereka Tuhan, di mana mereka sekarang sekolah online Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan menolong dan memimpin kehidupan Kakak Grace dan juga Kakak Theo. Kami juga akan berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan juga yang menolong guru sekolah minggu kami, supaya firman yang disampaikan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak sekolah Minggu Acamani Gejemberung. Siap mendengarkan firman Tuhan ya? Hari ini Bu Emma akan kedatangan tamu loh. Setelah itu tamunya akan makan bersama dengan Ibu Emma. Tamunya mau kasih kejutan, kasih kabar baik. Anak-anak mau dengar ceritanya ya? Oke. Anak, siapa di sini yang pernah mendapat kabar gembira dari mamahnya? Ya? Atau kabar gembira dari papanya? Atau kabar gembira dari nenek, kakek, opung? Ya? Siapa yang pernah akan dapat kabar mendapatkan hadiah sepeda? Atau akan pergi jalan-jalan makan di luar? Atau mungkin ada yang akan mendapat kabar bahwa papa, mama pulangnya akan membawa pizza dan ice cream. Wah, enak ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu, pada zaman dahulu, ada bapak-bapak namanya Bapak Abraham. Anak-anak pasti pernah dengar dong ya. Nah, Bapak Abraham itu mempunyai istri, yaitu bernama Sarah. Waktu itu Bapak Abraham lagi main di pantai. Dia lihat pasir, ya, wah pasirnya banyak. Dan waktu itu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, seperti pasir di laut itu, begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Apa ya nak keturunan itu? Keturunan itu adalah anak, nanti punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Kalau misalnya seorang ibu punya anak, kemudian dia jadi nenek, terus nanti dia punya cucu, setelah itu dia punya cicit, dan gitu cicitnya punya lagi anak, ya banyak, seperti pasir ya. Nah, Abraham dan istrinya Sarah menunggu nih supaya hamil, supaya punya anak. Bahagia sekali ya. Mama melahirkan, papa menggendong baby, kalian lahir. Wah, bahagia sekali orang tua. Kakek nenek juga bahagia ya. Teman-teman papa mama juga senang. Ya, karena kalian itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, jadi harus nurut dan sayang papa mama ya. Nah, setelah itu tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah masih menunggu kelahiran baby sampai mereka udah tua sekali. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek tapi belum punya anak. Abraham tetap menunggu kelahiran bayi mereka, anak mereka. Nah, suatu hari Bapak Abraham duduk-duduk nih di rumahnya santai sama Sarah istrinya ya. Setelah itu dengarlah bunyi seperti ini. Tuh, ada tamu. Ya, tadi ada tamu. Ayo masuk. Sarah, ayo cepat bikinkan makan ya, roti sama daging. Siapin minum juga. Waktu minum, makan. Tamu itu bilang apa? Ternyata tamunya ada 3 orang, ya. 1 orang yang bercahaya dan 2 orang lagi juga bercahaya. Abraham pun mengerti bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Allah Bapa dan 2 malaikat. Kemudian seorang itu berkata, Abraham, tahun depan aku akan menjumpai kamu dan kamu sudah memiliki seorang anak. Wah, Abraham bahagia, senang ya dengarnya. Sarah akan mengandung. Tahu nggak anak-anak? Ternyata di balik tenda, di balik rumah mereka kan tenda tuh.
Sarah mendengar, orang itu bilang, saya mau mengandung, tapi kan saya sudah tua. Sarah diam aja, terus Sarah ketawa-ketawa. Gak mungkin lah. Dalam hati dia bilang gitu. Oh, Sarah tidak percaya kepada Tuhan, anak-anak. Lalu Sarah menjadi bisu. Ia tidak bisa bicara. Sampai ternyata benar loh anak-anak. Sarah mengandung, hamil. Tuhan menggenapi janjinya, ya. Dan Allah memberikan seorang anak kepada Abraham dan kepada Sarah. Babynya sudah lahir, anak-anak. Wah, Bapak Abraham, Ibu Sarah, anaknya mau dikasih nama siapa? Nama siapa ya bagusnya? Daida? Oh, apa? Tuhan menyuruh Bapak Abraham memberi nama babynya Ishak. Oh, ya. Ishak, anak-anak. Apa Bapak Abraham arti nama Ishak? Oh, Ishak artinya tersenyum. Iya ya, bahagia. Meskipun sudah tua, mereka dikasih baby. Anak-anak, gak ada loh nenek-nenek sama kakek-kakek yang hamil terus punya anak. Tapi Tuhan itu hebat. Tiada yang mustahil baginya, betul? Oh, senangnya. Jangan nangis ya. Ishak ya. Nanti tahu nggak, dari keturunan Ishak itu akan banyak seperti pasir di laut hingga lahir Tuhan Yesus. Wah, bahagia ya anak-anak ya. Apakah anak-anak kalau ada harapan, kalau berdoa percaya sama Tuhan Yesus? Percaya Tuhan akan kabulkan? Percaya ya. Nah, anak-anak, tapi berdoanya harus untuk kebaikan, betul? Berdoa untuk memberkati orang lain, berdoa untuk bangsa dan negara, ya. Berdoa untuk Kota Bandung, berdoa untuk sekolah, berdoa untuk orang tua, ya. Nah, oke. Dia udah bobo, ya. Kita simpan dulu ya, anak-anak ya. Oke. Waktunya ayat hafalan. Siap ya anak-anak, dengar dulu, nanti ulangi bersama Ibu Emma ya. Yeremia 32 ayat 17. Ulangi. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Sekarang ayo anak-anak mengulangi. Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Pintar anak-anak. Nah, anak-anak mau percaya kan bahwa Tuhan itu hebat, tiada yang mustahil bagi dia. Allah menggenapi janjinya kepada Abraham dengan kelahiran Ishak, ya. Dan Sarah akhirnya percaya kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Bahkan juga Abraham lebih percaya kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Dia juga berucap syukur atas bayi kelahiran yang telah diberikan Tuhan kepada Sarah, ya. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, melampaui segala akal pikiran kami. Tuhan, Engkau selalu mendengar doa daripada anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah mereka percaya akan penggenapan janji-Mu atas kehidupan mereka, masa kini dan masa depan. Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau tutup bungkus anak-anak-Mu dengan iman kepercayaan yang lebih lagi kepadamu.
Tuhan, biarlah Engkau yang terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memelihara kehidupan dan masa depan kami semua, anak-anak-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, dan anak-anak yang akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pelihara iman dan kepercayaan kami. Engkau terus pelihara iman kepercayaan anak-anak, iman kepercayaan kedua orang tuanya, dan juga keluarga besar mereka. Biarlah kami semua boleh menjadi umat Kristus yang boleh memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah hari ini dengan anak-anak, dengan teman-teman. Semoga aja teman-teman sehat selalu dan juga rajin belajar, makan yang banyak, dan juga baca Alkitab ya Tuhan. Dan juga semoga aja anak-anak gak kena COVID ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aktivitas hari ini adalah anak-anak minta tolong ya Mama buatkan teh ya. Kemudian tuangkan pelan-pelan ke gelas. Nah, anak-anak, berikanlah tehnya kepada Papa. Kemudian katakan kepada Papa, Papa, aku sayang Papa dan aku berterima kasih untuk kebaikan Papa. Kemudian kamu ambilkan juga ya untuk Mama dan katakan lagi, Mama, terima kasih atas kebaikan Mama. Aku sayang Mama. Ya, anak-anak, karena kedua orang tua sangat baik kepada anak-anak. Karena orang tua sangat menyayangi anak-anak. Mereka ingin memenuhi permintaan anak-anak. Tapi anak-anak harus tahu apa yang baik untuk anak-anak. Pasti papa mama siapkan. Pasti papa mama akan berikan. Pasti papa mama akan mengusahakan. Tapi kalau tidak baik, tidak penting bagi anak-anak, papa mama akan bilang tidak. Anak-anak percaya ya sama papa mama, percaya sama Tuhan bahwa papa mama dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, selamat minggu, sampai jumpa lagi. Bye-bye.